Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk kawan-kawan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan endok-endok kita nih ya nantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya, langsung saja ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita yang menanyakan ke kami mengenai bagaimana caranya agar untuk indukan endok ya bisa segera bertelur kembali ketika habis mengerami. Nah, nanti ya akan kita coba jawab bersama ini, tentunya juga sesuai dengan apa yang kami alami. Yang perlu diketahui juga nih ya, pertama-tama ini untuk rekan-rekan semuanya, agar untuk indukan kita bisa segera bertelur, masalah langsung pakan itu pun sangat menunjang sekali. Yang kedua, masalah usia ya dari indukan-indukan kita pun itu juga sangat berpengaruh. Nah, untuk yang pertama itu ya, masalah langsung pakan, tentunya juga sudah sering kita sampaikan ya, bahwasanya langsung pakan yang baik akan berimbas yang positif terhadap masalah produksi telur yang dihasilkan oleh endok-endok kita tersebut. Untuk masalah cara ya kawan-kawan semuanya, ketika untuk indukan tersebut ya habis mengeram dan kita harapkan segera kembali bertelur, sebenarnya caranya sangat mudah sekali. Kita harus bisa ya, ketika untuk indukan tersebut sudah menetaskan telurnya, kita akan segera mengambil untuk anakan tersebut dan kita langsung pindahkan ke box penampungan. Nah, hal itu tujuannya adalah agar untuk indukan tersebut ya tidak terlalu berfokus pada masalah anakannya, sehingga dia akan kembali berfokus untuk ke masa perkawinan. Dan yang perlu dicatat juga ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya cara ini itu adalah cara yang bagi kami ya tidak begitu mendukung. Dalam artian cara yang paling utama ya itu terletak pada masalah langsung pakan dan juga usia indukan. Ketika kita melakukan hal tersebut ya, mengambil anakan ketika sudah menetas, itu memang harus kita lakukan, yang tujuannya adalah agar untuk anakan tersebut tidak terinjak oleh indukannya ketika di dalam petarangan. Itu adalah tujuan utama kita. Tapi kalau ada yang mengatakan ya, ketika anakan tersebut kita pisahkan dan untuk indukannya akan bisa segera kembali kawin dan bertelur kembali, tentunya juga banyak faktor yang mempengaruhi. Masalah kondisi usia dari indukan pun itu pun juga sangat berpengaruh. Kita tahu juga ya bahwasanya kendala dari indukan endok yang sudah menua itu adalah ketika dia melakukan proses pemulihan kembali dari habis mengeram. Diperlukan waktu yang lumayan lama ya apabila untuk indukan tersebut sudah kategori menua, dan inilah salah satu kelemahan dari indukan yang sudah berumur. Ketika dia habis mengeram, sudah menetas ya, kita ambil untuk anakannya, masa pemulihannya itu hampir sekitar 3 mingguan. Itu ketika dia akan memulai kembali untuk proses kawin ya, dan juga bertelur. Beda juga ya dengan indukan-indukan yang masih produktif ya, dalam artian yang usianya belum terlalu tua, biasanya di fase sekitar 1 minggu ya, maksimal 2 minggu, untuk indukan tersebut sudah mulai kawin dan bertelur kembali. Makanya saya secara pribadi ya menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya, teknik pengambilan anakan dari petarangan yang sudah menetas tersebut ya, itu tujuannya adalah untuk agar anakan tersebut tidak terinjak oleh indukannya. Itu adalah tujuan utamanya. Selanjutnya ya, untuk rekan-rekan semuanya, cara lain ya yang sering kita lakukan adalah mengambil indukan yang tadi di dalam petarangan ya, ketika untuk telurnya sudah menetas semuanya, kita pisahkan atau kita karantina di tempat yang berbeda. Nah, hal ini tujuannya adalah agar dia bisa lebih maksimal ya untuk melakukan proses pemulihan, sehingga dia akan sesegera mungkin untuk bisa melupakan anakannya. Nah, ini kenapa ya untuk rekan-rekan semuanya harus kita karantina, dikarenakan untuk indukan itu ya apabila masih berada di dalam kandang utama ya atau kandang awal, biasanya dia akan kembali ke petarangan yang pernah dia tempati untuk mengeram. Nah, hal ini juga tentunya akan menghambat proses pemulihan ya, sehingga juga akan memperpanjang waktu ya untuk dia bisa kawin dan
kembali bertelur. Nah, kemudian juga silakan untuk rekan-rekan semuanya ya, apabila dirasa untuk telur yang dierami indukan yang kita ambil itu ya masih ada sisa, kita bisa memindahkan untuk telur tersebut ke petarangan yang lain. Nah ini ya, kalau di kandang kami itu sudah dikenal dengan metode sortir telur. Sortir telur adalah mengambil beberapa butir telur yang kita masukkan ke petarangan, yang tujuannya adalah menyamakan untuk jumlah telur yang dierami oleh indukan. Kemudian apabila ada sisa ya, tidak bisa menetas semuanya, kita pun kembali mengambil dan menaruh untuk telur tersebut ke petarangan yang lain. Nah itu adalah cara kami untuk mempercepat ya, agar indukan-indukan itu bisa kembali kawin dan bertelur kembali setelah dari masa habis mengeram. Nah itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, dua cara yang sering kami lakukan ya, yang mana tujuannya adalah agar untuk indukan-indukan yang habis mengeram tersebut bisa segera kawin dan bertelur kembali. Tapi yang perlu catat ya, masalah rangsum pakan dan juga usia indukan itu pun sangat berpengaruh sekali. Manakala kedua cara tersebut ya, tadi sudah saya sampaikan, mengambil DOE dan juga melakukan pengambilan indukan kita karantina, itu pun tidak ada artinya apabila tidak didukung oleh masalah rangsum pakan dan juga masalah usia indukan yang sudah menua tersebut. Makanya yang terpenting ya untuk rekan-rekan semuanya, kita harus bisa melakukan proses pemberian makan atau meracik langsung pakan yang bagus ya, yang mana untuk tujuannya adalah agar untuk kebutuhan nutrisi dari endok-endok kita itu ya bisa sangat tercukupi, sehingga akan sangat membantu juga untuk masalah produksi telurnya. Selanjutnya juga ya untuk rekan-rekan semuanya, yang perlu diperhatikan nih adalah masalah kenyamanan dari kandang kita. Masalah kenyamanan kandang ya tentunya juga akan berimbas masalah stres ini, dan hal itu pun akan berimbas yang negatif terhadap masalah produksi telur atau proses perkawinan perjantan yang kurang maksimal. Silakan untuk rekan-rekan semuanya ya, bikin untuk kandang kita itu senyaman mungkin ya, dalam artian tidak harus mewah ya kawan-kawan, tapi yang jelas untuk masalah kandang itu fasilitas pendukungnya selalu tersedia, yaitu masalah kolam ya. Ini bagi kita yang berternak endok dengan sistem pembibitan itu sangat penting sekali. Kita tidak harus membuat kolam yang mewah juga ya kawan-kawan. Cukup yang terpenting di situ ada genangan air, yang mana untuk air itu bisa digunakan untuk tempat bermain ya pada endok kita, sehingga untuk kondisi dari mereka itu bisa senantiasa fresh sekali. Dan hal ini tentunya juga akan bisa membantu ya proses produksi telur dan juga proses perkawinan perjantan yang baik. Nah mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, beberapa hal yang mana kaitannya akan sangat mendukung sekali ya untuk masalah indukan-indukan kita itu bisa segera bertelur ketika dia dari habis mengeram. Tentunya juga masing-masing rekan peternak ya mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tapi itu tadi yang saya sampaikan adalah versi dari kami yang ada di kandang tower. Tetap semangat untuk semuanya ya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.